Shalom, haleluya. Hari ini kita jumpa lagi. Saya berada di lantai 8 dari sebuah rumah sakit, menjaga orang tua saya. Kenapa? Menjaga mami saya, karena memang firman Tuhan mengajarkan itu kepada kita, bahwa hormatilah orang tuamu, sebagaimana ada yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagia dan panjang umur di bumi. Selagi Anda masih mempunyai orang tua, rawatlah mereka, hormati mereka, lakukan yang terbaik. Karena kita berpegang pada janji firman Tuhan, supaya panjang umurmu dan engkau berbahagia di bumi. Baik, pada sore hari ini saya akan berbagi materi yang sangat bagus tentang bagaimana kita hidup, karena seringkali kita tergoda dalam kehidupan ini untuk bergantung kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Karena dengan alasan Tuhan kita tidak lihat, Tuhan kita tidak bisa jamah, Tuhan kita tidak bisa rasa dengan panca indera kita. Memang benar, secara logika tidak mungkin kita bisa menyentuh Tuhan dengan panca indera kita, sebab Tuhan itu adalah roh adanya. Tetapi jangan lupa, kita diberi kemampuan untuk mengenal Tuhan, karena manusia saja makhluk ciptaan yang dibentuk dari dunia roh dan dunia fisik. Ketika kita menyentuh Tuhan, mau mengenal Tuhan, Anda dan saya tidak bisa mengenal Tuhan dengan fisik kita, dengan mata kita, dengan telinga panca indera kita. Kita hanya bisa mengenal Tuhan dengan manusia roh kita, karena Tuhan itu roh. Sehingga setiap orang yang mau mengenal Tuhan, dia harus membuka hatinya, mengizinkan rohnya untuk bersentuh dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kita bisa kenal Tuhan lewat firman-Nya yang dahsyat. Karena firman-Nya ini hanya bisa dipahami dan dimengerti secara iman, yaitu roh. Hari ini saya ingin berbagi kepada kita bagaimana cara sikap kita hidup, dengan siapa kita mengandalkan sesuatu, dengan siapa kita berharap. Karena tidak sedikit kita sering terperosok dengan mempercayai apa yang kita lihat daripada apa yang kita percayai. Karena firman Tuhan berkata, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Artinya dimensi roh, dimensi supranatural itu lebih hebat dibanding dengan dimensi natural, apa yang kita lihat. Saya ambil firman Tuhan dalam Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, berkata demikian. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dalam ayat 7 yang kita sudah baca, memang ada konsekuensinya. Ketika Anda mulai berlindung pada Tuhan, orang-orang di sekitar Anda akan mulai memandang Anda sebagai makhluk aneh. Bahkan firman Tuhan berkata, mereka akan melihat Anda dengan pandangan sinis, dan mungkin sampai pada membenci Anda. Karena itu tidak lazim. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, Tuhan di pihakku, itu pasti menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ketika Anda mulai mengambil keputusan untuk hidup dengan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan saja, maka orang-orang di sekitar Anda akan mulai berubah cara memandang Anda. Mereka akan tidak menyukai Anda, karena Anda menggantungkan harapanmu pada sesuatu yang mereka tidak bisa lihat. Sehingga bisa saja mereka menyindir Anda, mereka menganggap Anda orang gila, mereka menganggap Anda orang yang tidak logik, tidak berpikir secara rasio. Tetapi kita berpegang pada firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang kita lihat rasional, logis, masuk akal, fisik, itu diciptakan dari yang tidak masuk akal, yaitu dimensi roh. Firman Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada. Karena itu, mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini ambil keputusan bahwa hidup kita di pihak Tuhan. Hidup kita hanya berdasarkan apa yang kita percayai. Sebab apa yang kita percayai akan menjadi sebuah kenyataan. Cepat atau lambat, semua tergantung pada waktunya. Sebab firman Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada timingnya, ada waktunya.
Kalau kita mengerti pola kerja mekanisasi daripada sebuah motor, itu ada istilah timing. Timing itu naik turunnya toraks. Tepat pada timingnya, maka spark atau busi itu menyalakan api. Pada waktu menyalakan api, pada timing yang tepat akan menghasilkan daya dorong. Karena itu, segala sesuatu akan indah pada timingnya. Kita melihat timing Tuhan yang terbaik. Pada waktu timingnya dan spark Tuhan, busi api, kuasa Tuhan menyala, maka Anda diberikan kekuatan yang luar biasa, dan disitu terjadi mujizat. Banyak orang memaksakan kehendaknya dengan pikirannya, dengan emosinya, dengan hawa nafsunya. Tapi yang terbaik itu adalah pada timingnya Tuhan. Timing Tuhan tidak terlalu cepat, pula tidak terlambat. Sebab segala sesuatu indah pada timingnya. Ketika timing Tuhan sudah tiba, maka kekuatan dan kuasa untuk mendobrak apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu akan terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan kita di sini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Siapakah manusia? Semua manusia, orang kaya, pejabat, presiden, konglomerat, raja sekalipun, pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan semua manusia yang lahir dari rahim perempuan, kata Nabi Ayub, penuh dengan kegelisahan. Apa yang bisa diandalkan dari seorang manusia? Dia mengumpulkan kekayaan yang hebat dan luar biasa. Di belakang saya, di background dari lantai 8 ini, itu adalah sebuah kota baru yang akan dibentuk dari seorang entrepreneur yang terkenal di Indonesia. Baru beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Apakah dia bawa kekayaannya? Tidak. Apakah dia bawa popularitasnya? Tidak. Semuanya tinggal kenangan. Manusianya pergi seorang diri, istri, anak cucunya tidak mengikuti dia. Demikian dengan setiap manusia yang ada di muka bumi. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada berharap pada manusia, sebab manusia pasti akan mati. Dan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada berharap percaya kepada bangsawan. Bangsawan artinya pejabat. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh mempercayai pejabat. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh mempercayai manusia. Bukan seperti itu. Arti kata percaya di sini mengandalkan. Bangsawan atau pejabat akan ada masa akhir. Baik pejabat dari politikus, para politikus, pejabat politik akan ada masa akhir. Pejabat dari sisi kepegawaian, dari pejabat apapun, swasta atau negeri, akan masa berakhir yang namanya pensiun. Tetapi Tuhan tidak pernah pensiun. Kata yang sangat baik dalam firman Tuhan diberitahukan kepada kita, lebih baik. Lebih baik itu artinya lebih indah. Bukan berarti bahwa ketika Anda berharap pada manusia, pada bangsawan, itu tidak baik. Tetapi akan lebih baik jika Anda berharap pada Tuhan. Dalam hidup ini kita selalu mencari yang terbaik. Yang lebih baik pasti tidak meninggalkan sesuatu yang akan membuat kita sesal kemudian. Yang lebih baik akan selalu menawarkan yang terbaik, yang terindah, tanpa ada penyesalan di kemudian hari. Betapa banyak orang yang berharap pada manusia, berharap pada bangsawan, percaya pada pejabat, pada akhirnya akan menjadi kecewa. Ternyata harapannya tidak dipenuhi. Tapi kepada Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Putuskan hari ini untuk hanya berharap kepada Tuhan. Salam dari saya, dari lantai 8, menjaga mami saya, layani mereka sebaik-baiknya, semampu Anda bisa lakukan. Dan jangan lupa, tetap berharap pada Tuhan. Sebab hanya pada Tuhan akan memberikan pengharapan yang lebih baik daripada apa yang bisa ditawarkan oleh manusia dan para bangsawan dan para pejabat. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa Yahweh selalu menyertai kita dalam kasih setianya dan memberkati anak-anaknya. Haleluya. Amin.